Setelah Polda Jawa Barat menetapkan kelima tersangka dari kasus pembunuhan Ibu Tuti dan juga Mel di Subang, Jawa Barat, lantas masyarakat itu penasaran sebenarnya apa yang menjadi motivasi mereka, kenapa mereka begitu tega menghabisi kedua perempuan yang juga bukan orang lain, masih keluarga, masih istri, masih anak kandung, dan saudara gitu. Apa yang menjadi latar belakangnya? Kalau untuk kalian yang sudah mengawal kasus ini dari 2 tahun lalu bersama aku di sini, kalian sudah bisa menduga ini ke arah mana saja. Karena apa? Ada beberapa hal yang sudah disampaikan dari keluarga Ibu Tuti, tepatnya adalah kakak-kakak dari Ibu Tuti, kemudian juga Yoris yang merupakan anak kandung dari Ibu Tuti. Ini sudah dijelaskan sangat tegas bahwa Ibu Mimin dan juga Bu Tuti, korban, itu tidak punya hubungan yang baik. Bahkan kita pengen tahu kenapa nih kok kedua korban itu diletakkan di mobil di bagasi Alphard warna hitam tersebut. Apa hubungannya dengan mobil tersebut? Nggak bisa dipungkiri, ini ada hubungannya tidak hanya sekedar masalah sakit hati karena ucapan semata, tetapi ini ibarat kata seperti api dalam sekam, teman-teman. Api dalam sekam itu kelihatan di luar apinya masih kecil, tetapi di dalam itu sudah membakar, membara. Kita coba simak dulu keterangan Yoris, ini putra tertua dari korban, dan juga putra tertua dari pelaku juga, Pak Yosep, mengenai statement bahwa Ibu Tuti itu sebenarnya pernah mengatakan ke keluarganya, pokoknya mobil Alphard saya ini nggak sudi kalau Mimin naikin. Kita simak cuplikannya berikut ini. Itu sendiri ya kan, kalau misalnya ada sumpah serapah gitu dari mama itu, jadi kalau misalnya si mobil itu dipakai sama orang lain, mobil itu pasti diam gitu. Oh, pasti diam. Gitu. Nah, itu dikendalikan oleh apa? Kan tadi mah kalau kita tahu kan logisnya dari kunci otomatis. Kita mah enggak sih. Enggak sih. Enggak tahu itu. Yang sistem buat diamnya itu loh. Nah, serapah ya kayak gitu sih. Doa gitu. Pernah mama ngomong kayak gitu. Itu bisa mama ngomong seperti itu alasannya kenapa? Karena mobil itu nggak mau dipinjamkan atau dipakai sama si Mimin itu, sebenarnya itu sih intinya. Oh begitu kata Yoris, intinya sih mobil itu nggak mau dipakaikan atau dipinjamkan si Mimin itu untuk si Mimin itu. Sudah sangat jelas ya sebenarnya di sini. Terus dari kakaknya mendiang Ibu Tuti juga mengatakan beberapa permasalahan yang sangat nyesek gitu ya antara keluarga ini, bahwa adik saya itu dikatakan bahwa sudah sering disakiti, sekarang sih udah cuek aja begitu aja. Dulu sering ribut lewat SMS, chatting, bahkan Yoris juga mengatakan dulu dia sempat marah katanya mau membacok bapaknya gara-gara ngelihat Amel dan juga Bu Tuti itu nangis. Pas ditanya, Yoris, Mel kamu kenapa nangis? Katanya mereka tuh cemburu dan juga sedih pada saat melihat Bu Mimin dan Pak Yosep itu bermesra-mesraan, menunjukkan kemesraannya di depan mereka, dan itu di area publik. Itu makanya Yoris marah saat itu. Nah, dari sini beberapa kali memang kita ketahui Pak Yosep dan Bu Mimin juga sempat berkomunikasi dengan aku. Pada saat aku berkomunikasi dengan Pak Yosep ya, beberapa waktu lalu sebelum dia ditahan, aku selalu mengatakan ke Pak Yosep, Pak Yosep, jujur secara pribadi, 2 noda merah itu adalah hal yang masih membuat saya curiga, paling tidak Bapak itu ada di lokasi kejadian 2 noda merah tersebut. Nanti kita bahas di video berikutnya. Selalu aku mengatakan, menegaskan itu adalah yang masih saya curigai Pak, karena yang saya curigai saat itu bukan cuma Pak Yosep, tapi juga Danu, dan masih ada sejumlah orang lainnya, tetapi belum menjadi tersangka. Nanti kita bahas lagi berikutnya. Nah, mengenai mobil, beberapa hal yang diketahui juga, ternyata ada sejumlah sumber sih yang mengirimkan selama 2 tahun terakhir ini bahwa Anjas tahu nggak sih, saya itu sempat datang ke rumah Pak Yosep itu mau nagih utang katanya. Oh ternyata Pak Yosep itu punya utang katanya ratusan juta rupiah. Apakah ini benar atau tidak, apakah ini berhubungan atau tidak, ya itu nanti bagian pendalaman dari motif yang sedang didalami oleh Polda Jawa Barat. Sampai saat ini, dari penyidik belum merilis resmi motif resminya itu seperti apa hasil penyidikannya. Tetapi fakta di lapangan, beberapa orang menunjukkan bukti-bukti bahwa ini adalah hutang-hutangnya Pak Yosep, ada perjanjian harus dibayar kapan gitu. Tapi ada satu sumber lagi yang aku tanya, sama seseorang, beneran gak sih masa Pak Yosep gak punya uang sih, hanya seratusan juta gak punya uang,
ah bohong tuh Anjas, orang dari dugaannya dari yayasan aja tiap tahun itu bisa dapat ratusan juta paling tidak, ya bisa nyampe miliar, maybe ya mungkin ratusan juta lah mungkin ya, karena yayasan ternyata tidak besar-besar amat. Nah, tetapi ternyata setelah kita konfrontasi dari keterangan pihak Yoris ataupun juga pihaknya Bu Mimin dan juga Yosep, kan diketahui gini, Yoris mengatakan di sejumlah media, di Kompas TV, di TV One waktu diwawancara, bahwa 2 tahun atau 3 tahun terakhir ini memang yang mengelola yayasan itu hanyalah Ibu Tuti, Amel, dan juga Yoris. Yoris juga bahkan menjelaskan dengan detail berapa gajinya. Semuanya itu gajinya sudah double digit. Yoris berapa? 10 atau berapa belas juta begitu. Pada saat ditanya, gimana dengan Pak Yosep? Apakah Pak Yosep dapat? Oh tidak, Pak Yosep udah di-cut katanya. Alasannya disebutkan di sini. Yoris mengatakan, dulu sebenarnya Bu Mimin dan juga Pak Yosep itu pernah terlibat dalam kasus dalam yayasan tersebut, maksudku, untuk mengurusi, bahkan Bu Mimin pernah menjabat sebagai bendahara, tetapi dikatakan itu tidak benar, ada banyak A, B, C, dan D. Versi Bu Mimin mengatakan bahwa saya juga berjuang dulu yayasan tersebut, saya datengin ke rumah-rumah untuk mencari siswa katanya. Dari sini kita bisa menangkap bahwa Bu Mimin tuh merasa bahwa dia ada kontribusinya juga dalam membesarkan yayasan tersebut. Dan apakah mereka, Pak Yosep, Bu Mimin, merasa sakit hati kenapa nih mereka hidupnya sulit, terutama Pak Yosep, karena hobinya juga kan ya sering main golf. Walaupun dikatakan Pak Yosep, main golf itu saya gratis kok, saya kalau kesana tuh nggak bayar, tapi ditraktir atau dibayar teman dan sebagainya. It's not related at all, maybe ya untuk sebagian orang, tetapi ada kecemburuan ke bagian situ. Nah, ditambah lagi ada sejumlah warga di Jalan Cagak ya yang sempat nelpon dan ngobrol sejak 2 tahun terakhir ini. Mereka bilang begini, kamu tahu nggak sih Anjas, Bu Tuti dan juga Amel itu punya mobil semuanya. Bu Tuti punya mobil Alphard, walaupun itu mobil Alphard second, tapi itu termasuk kategori mewah di Subang. Terus juga Amel juga punya mobil walaupun mobilnya Yaris, tapi itu juga termasuk mobil yang bagus ya, dan juga cukup mewah lah untuk di daerah seperti itu. Ini adalah dugaan dari masyarakat, apakah ini ada kecemburuan gitu. Terus Pak Yosep juga ceritakan ya, saya ini selama ini, waktu misalnya ada salah satu kejadian sebelum terjadinya pembunuhan tersebut, saya tidak tahu apa-apa kan Pak Yosep klaimnya seperti itu, bahwa saya cuman abis acara liwetan tersebut atau sebelum atau sesudah, kan sebelum tanggal 18 Agustus, 17 Agustus itu Bu Tuti dan juga Amel tuh ngeliwet makan bareng-bareng gitu dengan keluarganya Yoris, istri dan juga Danu juga ada di sana. Nah, dikatakan bahwa sebelum itu saya sempat ketemu Amel minta uang berapa puluh ribu hanya untuk beli bensin motor. Untuk beli bensin aja motor yang mungkin hanya 10-20 ribu aja minta sama Amel. Terus Yoris juga ditanya ya, sempat menyatakan keterangannya di media massa. Lantas untuk kehidupan sehari-harinya Pak Yosep, uangnya dari mana? Ya nggak tahu ya, artinya memang yang keuangannya ini hanyalah Amel ya. Memang Amel adalah posisinya kan double ya, sekretaris dan juga bendahara ya di yayasan tersebut. Jadi ya Amel hanya memberikan uang yang dalam hitung receh gitu kan ya, puluhan ribu, ratusan ribu, mungkin hanya seperti itu. Padahal mungkin Pak Yosep juga pusing nih, Bu Miminnya juga protes mulu. Gimana nih kita nggak punya uang, utang masih banyak dan sebagainya. Bahkan Bu Mimin juga beberapa kali cerita ya di media massa bahwa hidupnya itu sulit gitu. Untuk makan aja waktu cerita setelah kejadian pembunuhan tersebut, kalian tahu nggak cerita ke media ya dan juga YouTuber. Ibu Mimin itu pada saat kasus ini terjadi, saya tuh buat cari makan aja nggak bisa gitu. Saya kadang dikasih orang, ya untung ada anak-anak yang ngebantu begitu. Agak unik ya, maksudnya jomplang ekonomi antara Bu Tuti dan juga Amel yang punya 2 mobil, ya, aku nggak tahu apakah ini lunas atau nyicil ya, tapi tetaplah itu uang gitu. Terus penghasilan double digit, kemudian juga mereka mungkin sudah nyaman hidupnya, berbeda dengan kondisinya Pak Yosep dan juga Bu Mimin. Apakah ini yang menjadi kecemburuan sosial? Mungkin adalah ke arah kesana, bahkan juga Bu Tuti sudah menegaskan lewat Yoris bahwa saya nggak rela kalau mobil ini dipakai atau dipinjam oleh Bu Mimin. Nah, ini juga mungkin yang menjadi motivasi dari kedua putra Bu Mimin yang merasa perlu membantu ibunya untuk mendapatkan keadilan. Juga Pak Yosep, jika memang statement dari Danu bahwa
keempat orang tersangka tersebut ada dalam peristiwa tersebut, artinya mereka semua itu punya motif ya. Motifnya mungkin setiap orang berbeda-beda. Dugaan sangat kuat. Yosep dan juga Bu Mimin motifnya adalah masalah karena sakit hati, ketidakadilan dalam pembagian rezeki yang didapatkan, karena pemilik yayasan itu, kalau aku cek dari ownernya ya, dari papernya, yang memiliki adalah pendirinya adalah Pak Yosep dan juga Bu Tuti. Bu Mimin tidak ada sih memang dalam catatannya, karena Bu Mimin dan Pak Yosep itu kan menikahnya baru secara agama, belum menikah secara resmi, walaupun itu sudah belasan tahun yang lalu ya teman-teman. Oke, Danu, apa dong motifnya? Ini yang agak sulit ini. Danu ini sepertinya, nanti akan aku bahas di video berikutnya, tetapi secara keseluruhan masalah harta atau masalah posisi, Danu tidak mendapatkan apapun sebenarnya dalam kasus ini. Tetapi mungkin ada sesuatu hal yang lain. Ini ada beberapa, nanti aku bahas di video berikutnya. Tapi kalau untuk Yosep, Mimin, Abi, dan Arigi, karena mereka satu keluarga, satu kesatuan, artinya kalau satu orang mendapatkan keuntungan, ya kemungkinan besar yang lain juga akan mendapatkannya. Tetapi kan setelah kejadian pembunuhan ini, yayasan sekarang itu diambil alih oleh Yoris dan juga istrinya yang menanganinya. Bahkan beberapa kali Bu Mimin pada saat ngechat aku pribadi bahwa sekarang tuh yang mengelola yayasan tuh semuanya adalah Yoris gitu. Yoris tuh punya banyak duit, Mas Anjas. Oke. Nah, motif secara resmi belum dirilis dari Polda Jawa Barat, tetapi prediksiku tidak jauh adalah mengenai hal tersebut. Dan kita lihat nanti rilis resmi, karena rilis yang sudah kita lihat di Polda Jawa Barat itu sepertinya belum resmi, masih semi-semi rilis lah. Karena kalau rilis yang resmi itu semuanya akan dijajarkan para tersangka, kemudian dijelaskan alat buktinya apa saja. Alat bukti dan barang bukti itu berbeda teman-teman ya. Barang bukti itu ya misalnya sesuatu objek yang bisa terlihat pada umumnya. Ya, gunting, pisau, dan sebagainya itu adalah barang bukti. Tapi kalau alat bukti itu tidak bisa dilihat semuanya. Misalnya, alat bukti ada 5, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Jadi kita jangan terkecoh antara barang bukti dan juga alat bukti. Terima kasih sudah menonton. Terakhir, jangan lupa subscribe channel YouTube ini, follow Instagram dan juga Facebook pageku Dian Jasa Sumara. Sampai jumpa.